Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menopang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Melangkahlah menyusuri jalan raja arah ke barat. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan itu nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak dapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan ia mendapat seperempat dari hasil pemunggahan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun orang-orang mengantarkan fitrah id kepadanya. Tapi sebagai garin ia tak begitu dikenal. Ia lebih terkenal sebagai pengasuh pisau karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka minta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah meminta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang, tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai suatu gambaran yang mengesankan, suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pekayuannya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang, yang tak hendak memelihara apa yang tak dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini adalah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sekali hari aku datang pula mengupah kepada kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku, karena aku suka memberinya uang, tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangannya dan dagunya. Pandangannya saju ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja dan belum pernah salamku tak disahutinya.
seperti dan sebelum pernah salangku tadi sahutinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu. Dan aku tanya kakek, pisau siapa kek? Ajo Sidi. Ajo Sidi? Kakek tak menyahut. Maka aku mengingat Ajo Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia, dan sudah aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikat seorang orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek dan ceritanya menjadi pameo akhirnya. Ada-ada saja orang-orang sekitar kampungku yang mencocoki watak dari pelaku-pelaku ceritanya. Ketika ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak, dan kebetulan ada seorang yang ketagihan jadi pemimpin berkelakuan seperti katak itu. Maka untuk selanjutnya pemimpin tersebut kami sebutkan pemimpin katak. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang mendurjagakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi. Apa ceritanya, kek? Siapa? Ajo Sidi. Kurang ajar dia. Kakek jawab lesu. Kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasah tajam-tajam ini menggorok tenggorokannya. Kakek marah. Marah. Ya, kalau aku masih muda, tetapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya, ibadahku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadah, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu aku menyerahkan diriku kepadanya. Dan Tuhan akan mengasihi orang sabar dan tawakal. Ingin tahuku dengan cerita Ajo Sidi yang memurungkan kakek jadi memuncak. Aku tak lagi kakek. Bagaimana katanya, kek? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali karena aku telah berulang-ulang bertanya, lalu ia yang bertanya kepadaku. Kau kenal padaku bukan? Sedari kau kecil aku sudah di sini, sedari mudaku bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua bukan? Terkutuklah perbuatanku, dikutuki Tuhanku semua pekerjaanku. Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi, sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia takkan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri. Sedari mudaku di sini bukan? Tak aku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga, seperti orang-orang lain. Tahu, tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku, lahir batinku kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor pun enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Umpan neraka, marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan? Sangkamu aku dikutukinya, aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya, tak kupikirkan hari esokku. Karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih, penyayang kepada umatnya yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersujud, aku pukul beduk
membangunkan manusia dari tidurnya supaya bersujud kepadanya. Aku sembahyang setiap waktu, siang, malam, pagi, sore. Aku sebut-sebut namanya selalu. Aku puji-puji dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah. Kataku bila aku menerima karunia-Nya, astagfirullah. Kataku bila terkejut, Masya Allah. Kataku bila aku kagum, apakah salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Ketika kakek terdiam agak lama, aku menjalankan tanyaku. Ia katakan kakek begitu, kek? Ia tak mengatakan aku terkutuk, tapi begitulah kira-kiranya. Dan aku melihat mata kakek berlinang, aku jadi belas kepadanya. Dalam hatiku mengumpati Aju Sidi, tapi aku lebih ingin mengetahui apa cerita Aju Sidi yang begitu memukuli hati kakek. Dan akhirnya kakek bercerita juga. Pada suatu waktu, kata Aju Sidi, memulai di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya, di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyaknya orang yang diperiksa, maklumlah di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada yang di dunia dinamai Haji Soleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke surga. Tetapi tangannya ditopangkannya di pinggang sambil membusungkan dada dan menegurkan kepala ke kuduk. Ketika dia lihatnya orang-orang yang masuk ke neraka, bibirnya menyunggingkan senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang yang masuk surga, ia melambaikan tangannya seolah hendak mengatakan, "Selamat ketemu nanti." Bagi tak habis-habisnya orang yang berantri begitu panjangnya, susut yang di muka bertambah yang di belakang, dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya. Akhirnya sampailah giliran Haji Soleh. Sambil senyum bangga ia menyembah Tuhan, lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Engkau, aku Saleh. Tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku. Aku tak tanya namamu. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia. Ya Tuhanku, apa kerjamu di dunia? Aku menyembah engkau, lalu Tuhanku lain. Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut namamu. Lain, segala tegahmu kuhentikan Tuhanku. Tak pernah aku berbuat jahat walaupun di dunia seluruhnya penuh oleh dosa-dosa yang dihambalankan iblis laknat itu. Lalu, ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada ibadah menyembahmu, menyebut-nyebut namamu, bahkan dalam kasihmu. Ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku juga. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemarahan hatimu untuk menginsafkan umat. Lalu Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan, tapi ia insaf bahwa pertanyaan Tuhan bukan asal bertanya saja, tentu ada lagi yang belum dikatakannya. Tetapi menurut pendapatnya, ia telah menceritakan segalanya. Ia takkan lagi apa yang harus dikatakannya. Ia termenung dan menengkurkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghangatkannya ke tubuh Haji Saleh, dan ia menangis
Tapi setiap air matanya mengalir dihisap kering oleh hawa panas neraka itu. Lalu sudah, tanya Tuhan. Sudah hambamu menceritakan semuanya. Oh Tuhan yang maha besar, lagi pengasih maha penyayang, adil dan maha tahu. Haji Saleh yang sudah kuju mencobakan siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan. Dengan pengharapan semoga Tuhan bisa terhadap berbuat lembut terhadapnya dan tidak asal tanya kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi, tak ada lagi. Oh, oh, anu Tuhanku, aku selalu membaca kitabmu. Lain, sudah kuceritakan semuanya, oh Tuhanku. Tapi kalau ada yang aku lupa mengatakannya, aku pun bersyukur karena Engkaulah yang maha tahu. Selalu tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain kau ceritakan tadi. Ya itulah semuanya Tuhanku. Masuk kamu. Dan malaikat dengan sikap menjewer Haji Soleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia tahu ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya, dan ia percaya Tuhan tidak silap. Alangkah tercengangnya Haji Soleh, karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus, merintih kesakitan, dan ia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya. Karena semua orang-orang yang dilihatnya di neraka tak kurang ibadahnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar Syekh pula. Lalu Haji Soleh mendekati mereka lalu bertanya kenapa mereka di neraka semuanya. Tapi sebagaimana Haji Saleh, seorang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Soleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkan ke neraka. Iya, kami juga berpendapat demikian. Tengoklah itu, orang-orang senegeri kita semua, dan tak kurang ketaatannya beribadah. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu kita harus kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan. Kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar, 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 seorang yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Suatu suara melengking di dalam kelompok orang bijak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pemimpin negara revolusioner. Itu tergantung pada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menjela. Setuju, setuju, setuju. Mereka bersorak beramai-ramai lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Soleh yang jadi pemimpin dan juru bicara tampil di depan dan dengan suara yang menggeletar, dan berirama indah ia mulai pidatonya. Oh Tuhanku, oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memujimu, memuji kebesaranmu, mempropagandakan keadilanmu, dan lainnya. Kitabmu kami apal di luar kepala kami, tapi sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi Tuhan
Engkau yang Maha Kuasa. Setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau masukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tak diinginkan kami di sini, atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menutur agar hukuman yang kau jatuhkan kepada kami ditinjau kembali dan memasukkan kami ke surga sebagaimana yang engkau janjikan dalam kitabmu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami inilah umatmu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu, ya benar Tuhanku. Tanahnya yang mahakaraya, penuh oleh logam, minyak minyak penuh dengan logam, minyak dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar. Benar-benar Tuhan kami, itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak karena pacar karena pacar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali, dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka. Di negeri di mana tanahnya begitu subur hingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar, benar, benar. Itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat itu, ya, ya itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak oleh orang lain itu, ya Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu, Tuhanku. Dan hasil tanahmu mereka yang mengeruknya dan diangkutnya ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu lalu berkelahi, sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku, tapi bagi kami soal harta benda itu kami tak maulah tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku, karena kerelaanmu itu anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji, kitabmu mereka hafal di luar kepala belaka. Tetapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucumu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi di antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah saja karena bermalas. Kau lebih suka beribadah saja karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang, sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal di samping beribadah. Bagaimana engkau bisa beramal kalau engkau miskin? Engkau tidak, aku ini suka pujian, mabuk disembah saja, hingga kerjamu lain tidak memuji-muji dan menyembahku saja. Tidak, kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka. Letakkan di keraknya semuanya jadi pucat, tak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa yang diridhoi Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian apakah yang dikerjakan di dunia itu salah atau benar, tapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang mengirim mereka. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh.
Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Kau tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, hingga mereka itu kucar kacir selamanya. Itulah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egois. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak memperdulikan mereka sedikit pun. Demikianlah cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek, cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek, kakek. Ya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang ngeri sekali. Ia menggoroh lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Ajo Sidi pun punya gegara, kataku seraya melangkah secepatnya meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari Ajo Saidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa sama istrinya saja. Lalu aku tanya dia, "Ya sudah pergi?" Dijawab istri Ajo Sidi, "Tidak, ia tahu kakek meninggal. Sudah, dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kapan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang tanyaku kehilangan akal sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Kerja, kerja, tanyaku mengulang hampa. Ya, dia pergi kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.